Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 Praktikum Biokimia Farmasi Reguler A2 dari Farmasi Angkatan 2019 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan mengenai lipida. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Dinda Mawar Lestari dengan NIM 48, Bella Christine dengan NIM 55, Ferdi Ardianto dengan NIM 60, Natalia Kristi dengan NIM 63, Mela Nabila dengan NIM 83, Ridia Hafiza Putri dengan NIM 88, dan Salsa Nabila Aulia dengan NIM 93. Presentasi kali ini akan dimulai dari latar belakang. Lipid adalah kelompok senyawa alami yang larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform, benzen, dan ether. Lipid memiliki banyak peran metabolisme, seperti sebagai penyimpan energi pada hewan dan kemampuannya untuk membentuk struktur membran sel, serta melindungi tubuh terhadap pengaruh lingkungan dingin. Minyak dan lemak digolongkan sebagai lipid, zat nabati dan hewani yang banyak ditemukan di alam dan membentuk kelompok makronutrien utama ketiga setelah protein dan karbohidrat. Praktikum kali ini melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Uji kelarutan lipid dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa lipid akan larut dalam pelarut nonpolar dan tidak dapat larut dalam pelarut polar. Prinsip uji kelarutan lipid yaitu menggunakan teori like dissolve like, yang artinya pelarut polar akan larut pada pelarut nonpolar, dan begitu pula dengan pelarut nonpolar. Uji keasaman minyak membuktikan bahwa minyak tengik memiliki derajat keasaman lebih rendah daripada minyak yang belum terpakai. Dengan kata lain, minyak tengik akan bersifat lebih asam daripada minyak murni. Uji kolesterol bertujuan untuk membuktikan adanya kandungan kolesterol di dalam lipid. Uji ini terdiri atas uji Lieberman-Burchard dan uji Salkowski. Aplikasi lipid pada bidang farmasi yaitu fosfolipid digunakan sebagai agen pengemulsi dan pendispersi. Selain ditemukan pada sediaan topikal, fosfolipid juga digunakan dalam formulasi kapsul. Glikolipid banyak digunakan sebagai surfaktan, misalnya surfaktan polisorbat yang dihasilkan dengan mereaksikan gugus gula sorbitol terhadap asam. Lipid netral lain dapat digunakan untuk memperluas fase transisi sehingga memudahkan manipulasi emulsifikasi. Oleh karena itu, praktikum ini sangat penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini, yaitu yang pertama, untuk menguasai sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keberadaan lipid dalam suatu zat. Dan yang ketiga, mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Nah, apa sih lipid itu? Lipid adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam sel tumbuhan, hewan, atau manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lipid mempunyai sifat like dissolve like, yaitu pelarut akan melarutkan senyawa dengan kepolaran yang sama, sehingga lipid yang bersifat nonpolar hanya dapat terlarut dalam senyawa nonpolar. Contoh senyawa nonpolar yaitu kloroform, benzen, dan ether. Lipid merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh karena berfungsi untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Lipid dapat melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lipid dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, lipid sendiri memiliki peranan yang penting di dalam tubuh, yaitu yang pertama, sebagai cadangan energi. Yang kedua,
pelindung tubuh dari suhu lingkungan yang rendah dan dapat menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang ketiga, pelindung organ vital karena lipid memiliki struktur seperti bantalan. Yang keempat, komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pencernaan dengan memperlambat sistem pencernaan sehingga tidak mudah lapar. Dan yang keenam, pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K agar mudah diserap oleh tubuh. Saya Mela, saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya yaitu tentang perbedaan lemak dan minyak. Perbedaan lemak dan minyak di sini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama wujud, titik leleh, kereaktifan, dan ikatan rangkap. Yang pertama, pada wujud lemak itu padat pada suhu kamar, sedangkan wujud minyak itu cair pada suhu kamar. Aspek yang kedua yaitu titik leleh. Lemak memiliki titik leleh yang tinggi, sedangkan minyak memiliki titik leleh yang rendah. Jika kita kaitkan titik leleh dan wujud, lemak itu berwujud padat pada suhu kamar karena dia memiliki titik leleh yang tinggi, sedangkan minyak itu berwujud cair pada suhu kamar karena dia memiliki titik leleh yang rendah. Aspek ketiga adalah kereaktifan. Lemak kurang reaktif sehingga tidak mudah berbau tengik, sedangkan minyak itu lebih reaktif sehingga lebih mudah berbau tengik. Yang keempat adalah ikatan rangkap. Lemak memiliki sedikit ikatan rangkap, sedangkan minyak memiliki banyak ikatan rangkap. Selain 4 aspek ini, juga terdapat satu aspek lain yaitu asalnya, yang dimana lemak ini berasal dari hewan dan minyak itu berasal dari tumbuhan, sehingga kita kenal sebagai lemak hewani dan lemak nabati, yang dimana lemak hewani ini asalnya dari hewan dan berbentuk atau wujudnya padat, sedangkan lemak pada tumbuhan itu berbentuk cair atau berbentuk minyak, dan kita kenal sebagai lemak nabati. Selanjutnya adalah klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ini terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol gliserol. Contohnya adalah lemak danilin. Yang kedua, lipid kompleks adalah ester asam lemak yang mengandung gugus selain alkohol dan asam lemak. Contohnya fosfolipid dan glikolipid. Dan yang ketiga adalah derivat lipid. Derivat lipid merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya adalah asam lemak, gliserol, dan sterol. Slide selanjutnya adalah kelarutan lipid. Kita ketahui bahwa lemak ini merupakan senyawa organik nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut yang memiliki kepolaran yang serupa atau pada pelarut nonpolar juga. Hal ini dikarenakan prinsip kelarutan lipid yang kita kenal dengan kalimat like dissolve like, yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama atau kepolaran yang sama, sehingga pelarut organik untuk ekstraksi lemak juga harus bersifat nonpolar, seperti benzen, heksan, kloroform. Pertimbangan lain untuk pemilihan pelarut ini di samping pelarutan adalah titik didih dan viskositasnya. Sifat kelarutan lipid yang berbeda ini dapat dijadikan dasar untuk mengekstrak lipid dari bahan alam. Lemak ketika bercampur dengan alkohol akan membentuk emulsi, karena alkohol ini bersifat polar, yang dimana lemak sebagai fase terdispersi dan alkohol sebagai fase pendispersi. Dan juga lemak dapat larut sebagian dalam aseton, karena aseton merupakan pelarut organik yang bersifat semipolar. Selain itu, lemak atau lipid juga dapat direaksikan dengan senyawa basa seperti NaOH dan KOH, yang dimana akan terjadi reaksi penyabunan atau yang disebut saponifikasi. Slide selanjutnya ialah asam lemak. Apa sih asam lemak itu? Asam lemak ialah asam karboksilat dengan rantai alfa-litik panjang baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua jenis asam lemak ini memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon yang genap, mulai dari 4 sampai 28. Asam lemak pada umumnya diturunkan dari trigliserida atau fosfolipid. Asam lemak berantai panjang tidak dapat melintasi penghalang darah otak sehingga tidak dapat digunakan menjadi bahan bakar oleh sel sistem saraf pusat.
Asam lemak ini dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan struktur kimianya, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sehingga asam lemak yang memiliki ikatan rangkap disebut sebagai asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini dibedakan menjadi satu ikatan rangkap dan satu atau lebih ikatan rangkap. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Christine, NIM I10211911055. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari asam lemak. Yang pertama adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki keterangkap pada atom karbonnya. Artinya, asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi, namun cenderung mudah terhidrolisis. Secara umum, makanan yang berasal dari hewani, selain mengandung asam lemak juga mengandung kolesterol. Sehingga untuk membatasi kadar kolesterol yang berlebih, ada baiknya kita mengurangi asupan makanan produk-produk dari hewani. Selain dari produk hewani, asam lemak jenuh juga dapat ditemukan pada minyak kelapa, kelapa sawit, dan minyak lainnya yang sudah dipakai untuk menggoreng. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh tunggal dan jamak. Asam lemak tak jenuh tunggal merupakan jenis asam lemak yang punya satu atau lebih ikatan rangkap pada karbon. Semakin banyak ikatan rangkap, maka akan semakin reaktif terhadap oksigen sehingga akan lebih mudah teroksidasi. Asam lemak tak jenuh tergolong dalam asam lemak rantai panjang, yang kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun dan minyak kedelai. Secara umumnya, lemak tak jenuh, tunggal dan jamak berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Dan yang ketiga adalah asam lemak cis dan trans. Rantai asam lemak yang mengandung sedikitnya satu ikatan rangkap akan membentuk isomer geometris. Sebagian besar asam lemak tidak jenuh dalam bentuk isomer cis yang bersifat tidak stabil, sedangkan isomer trans bersifat lebih stabil. Dalam proses hidrogenasi, lebih mudah terjadi pada bentuk cis dibandingkan bentuk trans. Selanjutnya, perbedaan dari minyak tengi dan minyak kelapa. Minyak tengi atau minyak goreng jelantah merupakan minyak yang telah mengalami kerusakan. Cirinya adalah warna gelap dari minyak, yang disebabkan oleh adanya kerusakan oksidatif. Reaksi oksidasi terjadi antara oksigen dengan ikatan rangkap dari minyak. Warna gelap ini disebabkan dari proses pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan minyak. Pemanasan yang terlalu tinggi dan pemakaian berulang menyebabkan terjadinya reaksi polimerasi yang menyebabkan minyak mengental dan berwarna gelap. Penyebab ketengikannya antara lain karena adanya autooksidasi, hidrolisis, dan kegiatan bakteri. Minyak akan terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh dapat teroksidasi dan oksigen yang menghasilkan suatu senyawa peroksida. Apabila minyak mengalami oksidasi, maka senyawa peroksida yang dihasilkan akan meningkat. Dengan peningkatan senyawa ini, maka pH pada minyak juga akan mengalami penurunan atau lebih asam. Sehingga pH pada minyak kelapa murni lebih tinggi daripada pH minyak tengi, atau dengan kata lain, minyak tengi akan bersifat lebih asam daripada minyak kelapa murni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan dari hidrolisis lipid. Lipid akan terhidrolisis jika dilarutkan dalam asam atau basa dan enzim lipase. Hidrolisis lipid oleh asam akan menghasilkan gliserol dan asam-asam lemak penyusun, sedangkan hidrolisis lipid oleh basa kuat akan menghasilkan campuran basa K+ atau Na+ dan gliserol. Proses ini disebut proses penyabunan atau saponifikasi. Apa itu saponifikasi? Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun. Reaksi ini melibatkan basa yang akan menghidrolisis trigliserida. Trigliserida akan diperlakukan dengan basa kuat yang akan memutuskan ikatan ester dan menghasilkan garam-garam lemak dan gliserol. Pemutusan ikatan ester melibatkan reaksi kesetimbangan sehingga anion hidroksida akan menyerang gugus karbonil ester. Selanjutnya ada kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel sebagai bahan baku beberapa hormon.
Kolesterol normalnya itu harus di bawah 200 mg per dl. Apabila di atas 240 mg per dl, maka akan beresiko tinggi terkena penyakit jantung atau stroke. Kolesterol secara alami dapat dibentuk oleh tubuh dan selebihnya didapat dari makanan hewani. Kolesterol akan menyebabkan zat bereaksi dengan zat-zat lain di dalam tubuh dan akan mengendap dalam pembuluh darah arteri. Hal yang akan terjadi selanjutnya adalah penyempitan dan pergeseran pembuluh darah hingga penyumbatan dan pemblokiran aliran darah. Akibatnya, jumlah suplai darah ke jantung akan berkurang. Sehingga, jika kadar kolesterol di dalam tubuh kita berlebih, maka akan berisiko tinggi terkena penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Selanjutnya, ada uji kolesterol. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kolesterol, kita dapat melakukan beberapa pengujian. Di sini, saya akan menjelaskan dua pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan adanya kolesterol. Yang pertama adalah uji Lieberman-Bouchard. Mekanisme dari uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air akan berpindah dari gugus C3 kolesterol dan kolesterol akan berpindah teroksidasi membentuk 3,5 kolestadiena. Hasil positif jika terdapat adanya kolesterol, maka ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink menjadi biru ungu dan hasil akhirnya menjadi hijau tua. Yang kedua ada uji Salkowski. Uji ini sama untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Caranya adalah apabila dalam sampel terdapat kolesterol, maka akan ditandai dengan lapisan atas kolesterol akan berwarna hijau dan asam sulfat berwarna kuning dengan warna fluoren hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Lydia Hafiza Putri, akan menjelaskan tentang prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini serta pembahasan. Prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah uji kelarutan lipid. Langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Masing-masing tabung tersebut diisi dengan 1 ml air suling pada tabung 1, alkohol 96% pada tabung 2, ether pada tabung 3, kloroform pada tabung 4, dan larutan natrium karbonat pada tabung 5. Kemudian, pada masing-masing tabung tersebut ditambahkan 2 tetes minyak kelapa. Dikocok hingga homogen dan didiamkan beberapa saat. Selanjutnya, diamati dan dicatat perubahan yang terjadi. Ditentukan sifat kelarutannya. Terakhir, diulangi percobaan menggunakan mentega sebagai sumber lipida. Uji selanjutnya yaitu uji keasaman minyak. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan 2 hingga 3 tetes minyak kelapa dan minyak tengik pada porselen tetes. Selanjutnya, diuji keasamannya dengan mencelupkan indikator pH. Terakhir, diamati perubahan warna yang terjadi pada indikator pH. Uji selanjutnya yaitu uji kolesterol. Uji kolesterol yang dilakukan terdapat 2 uji, yaitu uji Lieberman-Bouchard dan uji Salkowski. Pada uji Lieberman-Bouchard, langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, disiapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian, masing-masing dari tabung tersebut diisi dengan 5 tetes minyak kelapa, minyak ikan, serta kolesterol 0,5%. Untuk kolesterol 0,5% tidak dilakukan pada praktikum kali ini karena keterbatasan alat dan bahan pada laboratorium. Langkah ketiga yaitu ditambahkan 2 ml kloroform dan 10 tetes asam asetat anhidrit. Selanjutnya ditambahkan 2 hingga 3 tetes asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Terakhir, dikocok dan didiamkan beberapa detik. Kemudian diamati perubahan warna setelah 30 menit. Uji kolesterol yang kedua yaitu uji Salkowski. Yang langkah kerjanya hampir sama dengan uji Lieberman-Bouchard. Perbedaannya, pada uji Salkowski ini tidak ditambahkan asam asetat anhidrit, serta untuk larutan H2SO4 pekatnya yang ditambahkan yaitu sebanyak 10 tetes. Selanjutnya adalah pembahasan. Lipid merupakan molekul yang tidak larut dalam air, tetapi larut pada pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, dan ether. Fungsi utama yang dijalankan lipid adalah pada semua jenis sel berakar dari kemampuannya untuk membentuk membran yang berbentuk seperti lembaran.
minyak dan lemak digolongkan sebagai lipid. Zat nabati dan hewani banyak terdapat di alam dan membentuk kelompok makronutrien utama ketiga setelah protein dan karbohidrat. Praktikum kali ini dilakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Uji kelarutan lipid bertujuan untuk membuktikan bahwa lipid larut dalam pelarut nonpolar dan tidak larut dalam pelarut polar. Minyak yang digunakan adalah minyak kelapa murni. Pelarut atau sampel yang digunakan adalah air suling yang bersifat polar, alkohol 96% yang bersifat semipolar, ether yang bersifat nonpolar, kloroform yang bersifat nonpolar, serta natrium karbonat. Hasil uji kelarutan lipid didapatkan bahwa minyak bersifat sama kelarutannya dengan mentega. Kelarutan minyak dan mentega pada air suling adalah tidak larut, karena air suling bersifat polar. Pada alkohol 96% terjadi emulsi tak mantap atau larut sebagian, karena alkohol bersifat semipolar. Pada ether dan kloroform hasilnya menjadi larut sempurna. Hal ini dikarenakan ether dan kloroform bersifat nonpolar. Serta pada natrium karbonat terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Hal ini dikarenakan natrium karbonat bersifat basah. Hasil uji kelarutan lipid ini dapat disimpulkan uji kelarutan lipid yaitu sesuai dengan teori like dissolve like, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa yang memiliki kepolaran yang sama. Selanjutnya, uji keasaman minyak. Uji keasaman minyak bertujuan untuk membuktikan bahwa minyak tengik memiliki pH yang lebih asam daripada minyak kelapa murni. Pengujian pH minyak dilakukan dengan menggunakan kertas indikator pH. Hasil uji keasaman minyak diperoleh pH minyak kelapa adalah kurang lebih 4-5 dan pH minyak tengik adalah kurang lebih 5-6. Hal ini tidak sesuai teori. Seharusnya pada uji ini pH minyak tengik adalah asam daripada pH minyak kelapa, karena pada minyak tengik telah terjadi pemutusan ikatan rangkap sehingga terjadi penjenuhan dan telah digunakan berkali-kali sehingga kandungan asam lemaknya tinggi. Kegagalan ini mungkin terjadi dikarenakan minyak kelapa yang disajikan sampel adalah minyak kelapa yang telah lama. Selanjutnya, uji kolesterol. Uji kolesterol bertujuan untuk membuktikan di antara minyak ikan dan minyak kelapa mana yang positif mengandung kolesterol. Uji kolesterol terdiri atas dua uji, yaitu uji Lieberman-Burchard dan uji Salkowski. Pelarut yang digunakan adalah kloroform. Kloroform bersifat nonpolar, sehingga dapat melarutkan minyak ikan dan minyak kelapa. Hasil positif kolesterol akan memberikan perubahan warna menjadi hijau, biru, dan merah jika mengandung kolesterol. Hasil yang didapat pada praktikum adalah pada minyak ikan positif mengandung kolesterol. Pada uji Lieberman-Burchard terbentuk endapan merah bata, dan pada uji Salkowski didapat warna merah bata pekat. Hasil pada minyak kelapa adalah positif mengandung kolesterol. Hal ini dibuktikan pada uji Lieberman-Burchard terbentuk lapisan berwarna merah kehijauan pada bagian bawah tabung, dan pada uji Salkowski terdapat endapan warna merah bata pekat. Perkenalkan, saya Natalia Kristi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tiap langkah kerja. Yang pertama ada uji kelarutan lipid. Pada ilmu kimia kita mengetahui adanya hukum like dissolve like. Hukum like dissolve like adalah senyawa yang akan larut pada pelarut yang sifat fisiknya sama. Yang dimaksud adalah jika kita memiliki senyawa polar, maka dia akan larut dalam pelarut polar. Jika kita mempunyai senyawa non-polar, maka dia akan larut dalam pelarut non-polar. Istilahnya polar larut dalam polar, non-polar larut dalam non-polar. Pada uji kelarutan lipid ini diuji dengan pelarut yang berbeda-beda, memiliki sifat polarnya berbeda-beda. Digunakan air, etanol, alkohol 96%, ether, kloroform, dan Na2CO3 atau natrium bikarbonat. Seperti yang kita tahu, air itu bersifat polar,
alkohol itu bersifat semipolar, ether dan kloroform memiliki sifat nonpolar. Nah, sedangkan Na2CO3 ini merupakan suatu basa. Jika dicampurkan dengan minyak akan menimbulkan reaksi hidrolisis lipid yang menghasilkan gliserol dan asam lemak atau reaksi penyabunan saponifikasi. Untuk langkah kerja awalnya yaitu disiapkan 5 tabung dan diisi dengan pelarut yang berbeda-beda. Jadi pelarut tabung 1 diisi dengan air, tabung kedua diisi dengan alkohol, tabung ketiga diisi dengan ether, tabung keempat diisi kloroform, tabung 5 diisi dengan Na2CO3 sebanyak 1 mili. Nah, kemudian ditambahkan dengan minyak kelapa dan 2 tetes minyak kelapa dan dicampur dan dilihat hasilnya apakah lipid ini larut dalam pelarut yang mana. Selanjutnya ada uji keasaman minyak. Nah, pada uji keasaman minyak digunakan minyak tengi dan minyak kelapa murni. Pada umumnya atau pada teori, minyak tengi memiliki sifat lebih asam daripada minyak murni. Hal ini dikarenakan minyak tengi telah mengalami proses hidrolisis dan oksidasi yang menghasilkan aldehida, keton, dan asam-asam lemah bebas lainnya. Proses ketengikan dapat dipercepat dengan adanya cahaya, kelembapan, panas, mikroba, dan katalis oleh logam tertentu. Sebaliknya, zat-zat yang dapat menghambat terjadinya proses ketengikan tersebut disebut antioksidan. Contohnya adalah vitamin C. Tujuan dilakukannya uji ini untuk membuktikan bahwa pH minyak tengi lebih asam daripada minyak murni. Untuk prosedur kerjanya digunakan plat tetes, kemudian ditetesi 2-3 tetes minyak kelapa pada satu lubang dan satu lubang lainnya untuk minyak tengi, dan digunakan indikator pH untuk uji keasamannya. Selanjutnya ada uji kolesterol. Untuk uji kolesterol ini ada 2, yaitu yang pertama ada Lieberman-Burchard dan yang kedua ada Salkowski. Uji Lieberman-Burchard untuk langkah kerjanya, pertama disiapkan tabung reaksi sebanyak 3 buah yang bersih dan kering supaya tidak mempengaruhi hasil akhir uji. Kemudian tabung tersebut ditetesi 5 tetes minyak kelapa, minyak ikan, dan kolesterol dengan tabung yang berbeda-beda. Jadi tabung 1 itu untuk minyak kelapa, 1 tabung itu untuk minyak ikan, 1 lagi untuk kolesterol. Nah, tapi pada praktikum ini tidak digunakan kolesterol karena adanya keterbatasan bahan. Selanjutnya, setiap tabung ditambahkan kloroform. Fungsi kloroform ini seperti yang kita tahu, kloroform itu bersifat nonpolar dan minyak itu bersifat nonpolar, sehingga kloroform ini digunakan sebagai pelarutnya untuk melarutkan minyak. Kemudian ditambahkan 10 tetes asam anhidrat. Pada praktikum ini digunakan asam asetat glasial karena keterbatasan bahan. Tujuan penambahan asam asetat ini untuk membentuk turunan asetil yang akan bereaksi dan membentuk warna atau untuk adanya gugus kromofor. Selanjutnya ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat melalui dinding tabung untuk menghindari resiko percikan atau meluapnya asam sulfat, karena asam sulfat ini bersifat korosif. Kemudian dikocok dengan hati-hati dan diamati selama beberapa detik, amati perubahan warna yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arianto, dan sekarang saya akan melanjutkan
penjelasan tentang uji Salkowski. Pada uji ini, langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Tabung reaksi harus dipastikan bersih dan kering supaya tidak ada zat pengotor yang akan mengganggu proses uji ini. Kemudian, pada masing-masing tabung akan diisi 5 tetes minyak ikan, minyak kelapa, dan kolesterol 0,5%. Untuk uji kolesterol tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan bahan di laboratorium. Kemudian, pada masing-masing tabung akan ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml untuk melarutkan minyak. Kloroform dipakai karena kloroform merupakan pelarut organik non-polar. Setelah itu ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung hingga lapisan asam sulfat di bagian bawah. H2SO4 dipakai sebagai pemutus ikatan ester lipid. Selain itu, H2SO4 juga berfungsi sebagai pembentuk gugus kromfor. Kemudian, pada setiap tabung dikocok dengan hati-hati hingga terhomogenkan selama beberapa detik dan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu dilihat hasil yang terjadi. Kemudian pada penjelasan hasil praktikum untuk minyak kelapa. Pada tabung 1 terlihat minyak kelapa tidak larut dalam aqueous. Hal ini dikarenakan aqueous bersifat polar, sedangkan minyak kelapa bersifat non-polar. Pada tabung 2 terlihat minyak kelapa terlarut sebagian dalam etanol. Hal ini dikarenakan etanol memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah daripada aqueous. Pada tabung 3 terlihat minyak kelapa terlarut dalam ether. Hal ini dikarenakan ether bersifat non-polar dan minyak kelapa juga bersifat non-polar sehingga dapat menyatu. Pada tabung 4, minyak kelapa terlarut dalam kloroform, dan yang terakhir pada tabung 5 terlihat terbentuk busa-busa sabun akibat reaksi saponifikasi dengan Na2CO3. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, hasil uji pada mentega. Pada tabung 1, terbentuk emulsi yang tidak baik antara mentega dan aqueous. Hal ini diakibatkan karena mentega tidak dapat terlarut dalam aqueous yang bersifat polar. Pada tabung 2, terbentuk emulsi yang baik antara mentega dan etanol. Etanol sendiri bersifat semipolar sehingga dapat melarutkan mentega sedikit. Kemudian pada tabung ketiga, tidak terbentuk emulsi antara mentega dan ether. Hal ini dikarenakan mentega dapat terlarut dalam ether karena ether bersifat nonpolar. Pada tabung keempat, tidak terbentuk emulsi antara mentega dan kloroform karena kloroform bersifat nonpolar. Dan pada tabung kelima, tidak terbentuk emulsi antara mentega dan Na2CO3, tetapi terjadi reaksi penyabunan atau saponifikasi. Selanjutnya, hasil uji keasaman minyak. Pada minyak kelapa didapatkan pH-nya yaitu pH 4, sedangkan pada minyak tengik didapatkan pH-nya yaitu pH 5. Berdasarkan teori, minyak tengik memiliki pH lebih asam dibandingkan dengan pH minyak kelapa. Hal ini disebabkan karena minyak tengik telah mengalami reaksi hidrolisis dan oksidasi, sehingga hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini tidak sesuai dengan teori karena minyak kelapa yang digunakan sudah lama. Kemudian hasil uji kolesterol Lieberman-Burchard. Pada minyak kelapa, terbentuk lapisan berwarna merah bata, sedangkan pada minyak ikan terbentuk endapan berwarna merah pekat. Berdasarkan teori, hasil positif dari Lieberman-Burchard adalah terjadi perubahan warna menjadi hijau, biru, dan merah. Hasil yang didapatkan sesuai dengan teori yaitu berwarna merah. Hasil uji Salkowski pada minyak kelapa terjadi perubahan warna menjadi merah kehitaman dan membentuk cincin coklat. Sedangkan pada minyak ikan terjadi perubahan warna menjadi merah kehitaman dan membentuk cincin coklat. Jadi hasil dari praktikum kali ini yaitu minyak kelapa dan minyak ikan positif mengandung kolesterol. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat dari praktikum ini adalah pada uji kelarutan lipid didapati bahwa minyak kelapa dan minyak ikan tidak larut di dalam air, tetapi larut sebagian di dalam alkohol 96% dan larut sempurna di dalam ether dan kloroform, serta terjadi reaksi saponifikasi dalam larutan Na2CO3.
Pada uji keasaman minyak, didapati bahwa minyak tengik lebih basa daripada minyak kelapa murni, dengan hasil pH minyak tengik 5-6 dan minyak kelapa murni 4-5. Pada uji kolesterol dilakukan dengan uji Lieberman-Bacher dan uji Salkowski. Uji Lieberman pada minyak ikan didapati hasil positif dengan adanya endapan merah bata, dan pada minyak kelapa didapati hasil positif juga dengan terbentuknya lapisan berwarna merah keunguan di bawah tabung. Hasil uji dengan Salkowski pada minyak ikan didapati hasil positif dengan bentuk warna merah bata pekat, dan pada minyak kelapa juga didapati hasil positif dengan terbentuknya warna merah bata pekat. Lalu, untuk saran pada praktikum ini, yaitu sebaiknya digunakan pH meter untuk mengukur keasaman minyak, karena pH meter dapat mengukur keasaman minyak dengan lebih teliti dan akurat. Kedua, sebaiknya minyak kelapa yang digunakan adalah minyak kelapa murni yang kualitasnya baik, agar tidak tercampur dengan zat-zat lain yang menyebabkan pH-nya tidak sesuai pada uji keasaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.